Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sahabat tani. Kali ini Hafiz Farm Channel akan melakukan proses pembuatan pupuk organik cair, yaitu fermentasi urin sapi ya. Adapun bahan-bahannya sebagai berikut. Yang pertama adalah urin sapi sebanyak 100 liter ya. Ini dari beberapa hari kemarin kita mengumpulkan sedikit demi sedikit. Yang kedua adalah rebusan ikan laut ya, ini sebanyak 7 kg. Untuk di sini harganya per kilonya 10.000. Yang kedua adalah air kelapa sebanyak 8 liter. Ini air kelapa ini sudah sekitar 4 harian ya, kita persiapkan. Yang selanjutnya ini yang keempat adalah air leri, sama juga jumlahnya 8 liter. Selanjutnya ini adalah gula merah ya, gula merah yang telah direbus. Ini sebanyak 1,5 kilo. Selanjutnya ini trigoge ya. Trigoge yang digunakan, trigoge-nya 3 kg atau 6 wadah. Dan yang terakhir adalah M4 ya, sebanyak 4 botol. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai ya persiapannya. Oke, langsung saja kita tuang, samen mas. Oke, langsung saja kita tuang. Untuk yang pertama adalah air kelapa. Air kelapa terlebih dahulu dikocok dulu supaya merata. Oke, sudah. Air kelapa ini sudah agak lama ya, jadi baunya seperti sudah kayak bau toa. Jadi mabuk nanti kalau diminum. Nah, ini air kelapanya sebanyak 8 liter. Selanjutnya adalah air leri. Air leri ini juga terlebih dahulu dikopiok. Air leri ini juga sudah lama ya, sekitar 4 harian. Jadi nggak masalah sih meskipun lama. Yang penting itu air leri di cucian yang pertama itu, jadi supaya lebih kental. Tuh. Oke. Selanjutnya kita masukkan ikan ya, rebusan ikan sebanyak 7 kilo. Mohon maaf sebelumnya, tempatnya memang sempit karena ini bukan kandang pribadi, ini kandangnya orang. Jadi sebenarnya saya juga di sini ngampung. Memang baunya ya, namanya urin ya, baunya memang agak-agak tidak karuan. Tapi nanti setelah jadi baunya seperti tape ya, baunya wangi khas tape karena fermentasi. Oke, untuk selanjutnya kita masukkan trigoge. Terlebih dahulu diaduk supaya keangkat ini, karena trigoge kan bentuknya bubuk, jadi dia mengendap bila terlalu lama direndam. Jadi harus di aduk dulu supaya keangkat semua. Jadi pas masuk ke dalam tong itu semuanya ke bawah. Oh ya, untuk fermentasi ini kurang lebih minimal 3 minggu. Jadi 1 minggu sekali kita buka, kita aduk gitu ya. Setelah itu kita tutup lagi rapat. Untuk proses fermentasi ini adalah fermentasi anaerobik ya, atau tertutup. Jadi usahakan nggak ada udara yang masuk ke dalam wadah. Oke, sudah mas. Oke, pelan-pelan biar nggak balik.
Oke, sip. Oke, untuk selanjutnya kita masukkan M4. Nah, M4 ini kenapa langsung maksudnya kenapa kita taruh di ember dulu, karena M4 ini harus didiamkan minimal 30 menit ya, supaya bakterinya berkembang. Oke, sip. Dan yang terakhir kita masukkan gula merah ya. Gula merah. Sebenarnya bisa menggunakan yang lain seperti tetes itu, atau gula putih juga bisa, atau gula merah. Nah, oke. Dan yang terakhir, untuk memenuhi bak ini kita masukkan lagi urin sapi ya. Urin sapinya ada di luar, bisa diambil. Oke guys. Oke ya, kita tampung urin sapinya. Ya, ini urin sapi dari beberapa hari kita tampung ya. Jadi aromanya istimewa sekali, bau-bau khas urin. Nah, karena nggak ada ya, kita nggak ada beli, nggak ada yang jual urin sapi, jadi kita harus ekstra sabar mengumpulkan sedikit demi sedikit. Oke, sampai penuh ya Mas, sampai penuh. Oke, sudah. Oke, sip. Oke, wes. Oke, sip. Langsung setelah penuh kita aduk pelan-pelan. Jadi memang tempatnya sempit ya, karena juga kita numpang di sini. Ini juga urin-urin sapi yang kita gunakan juga ini ngambil di kandang sini. Jadi yang bawah itu kita kasih plastik, lalu bawahnya lagi kita kasih talang, supaya urin yang dihasilkan dari sapi itu bisa tertampung gitu. Jadi ada sekitar kurang lebih 3 mingguan kita mengumpulkan, karena per hari itu cuma sekitar 5 liter 6 liter gitu. Oke ya, sambil diaduk supaya tercampur semuanya. Jadi nanti penggunaan pupuk organik cair ini bisa disemprot ataupun dikocor ya. Bisa juga dicampurkan dicampurkan dengan beberapa pupuk kimia maupun pestisida, tetapi tidak boleh dicampur dengan pestisida yang bersifat fungisida ya, karena bakterinya akan mati gitu. Oke, kita aduk kurang lebih 5 menit supaya benar-benar tercampur. Oh ya, ini untuk rekan kita, ini namanya Mas Tamyiz, selaku mandor juga di lahan. Jadi nanti di persiapan dan lain sebagainya untuk penanaman CMB ini, cabai merah besar ini, beliaulah yang menangani juga gitu. Oke, sudah. Kalau sudah rata, dirasa sudah rata, nanti langsung ditutup sama plastik ya. Pengadukan ini seminggu sekali ya. Jadi nanti sekarang kan hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 13 September 2020, berarti tanggal 20 kita aduk lagi gitu ya. Oke, sip.
kita tutup dengan plastik, didobel, dan atasnya nanti ditutup karung ya. Untuk pembuatan pupuk organik cair ini memang kita harus ekstra sabar ya, karena tidak bisa langsung tergesa-gesa dan terburu-buru ya, baik dari proses persiapan bahan maupun proses pembuatan dan terakhir aplikasinya. Jadi memang kita lebih baik buat sebelum tanam, kurang lebih 1 bulan sebelum tanam ya. Jadi supaya pas pemupukan yang pertama itu pupuk organik cair ini benar-benar sudah siap digunakan. Oh ya, untuk info, kita menggunakan Trigoge ini harganya 40.000 ya, satu kemasan, beratnya 500 gram. Sayangnya di sini nggak ada, jadi saya terpaksa online. Untungnya juga ongkos kirimnya gratis dari salah satu marketplace. Tuh. Nah, jadi harus ditutup benar-benar rapat, persis seperti membuat tapai ya. Karena fermentasi juga sama halnya, kita mengaktifkan mikroba, dan supaya bahan-bahan yang digunakan ini bisa diserap oleh tanaman. Kenapa harus difermentasi ya? Karena kalau tidak difermentasi ini malah menjadi racun ya ketika kita aplikasikan di lahan. Karena pas kita aplikasikan itu terjadi apa ya namanya, seperti proses kimia ya. Jadi amoniaknya itu keluar. Nah, itu yang mengakibatkan tanaman jadi keracunan. Jadi harus kita fermentasi dulu, baik dari pupuk organik cair maupun kotoran hewannya. Kurang mas tali ini. Kita nih mari kok didobel. Sebenarnya tali sih. Mas balik. Munggah. Dia tolong golekno tali mana? Tali karet. Hop. Tali saya. Oke ya, seperti ini prosesnya. Jadi kita ini tinggal nali, nanti setelah itu kita tutup sama tutupnya, supaya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kayak ayam yang loncat itu nggak masuk ke dalam fermentasian ya, yang mengakibatkan kegagalan. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya di channel Hafi Farm ya, dan semoga tutorial ya, sampai plentot nek ngomong, tutorialnya bermanfaat untuk rekan-rekan petani semuanya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.